Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur 'abdana Ayyuba idz nada rabbahu anni massani asyaitanu binusbi wa 'adzab. Shadaqallahul 'azim. Surah Shad ayat 41. Dan ingatlah akan hamba kami Ayyub ketika ia menyeru kepada Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, berkaitan dengan cerita tentang 10 Muharram, tentang Asyura, di antaranya adalah kisah Nabi Ayyub. Ayyub bin Ishaq, ibunya putri Nabi Lut alaihissalam. Nabi Ayyub seorang lelaki yang cerdas. Ayahnya seorang yang kaya raya, banyak harta, mempunyai banyak binatang piaraan seperti unta, sapi, kambing, keledai, himar. Tidak ada penduduk negeri Syam yang kekayaannya menyamai ayah Nabi Ayyub. Ketika ayahnya meninggal dunia, semua harta kekayaannya berpindah ke Nabi Ayyub. Ayyub menikah dengan Rahmah binti Afroyin bin Yusuf alaihi salatu wassalam. Atas pernikahannya dikaruniai 12 anak. Kemudian mengutus Ayyub untuk berdakwah kepada kaumnya. Allah mengkaruniai Nabi Ayyub seorang yang bagus rupanya, bagus akhlaknya, penyayang. Tidak ada seorang pun yang membohongi dan mengingkari terhadap kehormatannya dan kehormatan kedua orang tuanya. Nabi Ayyub menjalankan syariatnya dengan membangun beberapa masjid. Ia menyediakan makanan buat orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan untuk para tamu yang datang. Terhadap anak-anak yatim, ia bertindak seperti ayah kandungnya. Terhadap para janda, ia berlaku sayang seperti seorang suami. Terhadap orang-orang yang lemah, du'afa, ia sayang seperti saudara kandung sendiri. Ia menaruh amanah kepada wakil-wakilnya dan orang-orang kepercayaannya untuk mengurus binatang dan kebun-kebunnya. Binatang piaraannya tiap tahun bertambah dan bertambah. Atas
semua apa yang dimiliki, Nabi Ayub merasa senang. Tidak seorang pun yang senang seperti Ayub. Nabi Ayub berdoa, Ilahi hadhihi atayuka atayaka li'ibadika fi sijnid dunya fa kaifa atayaka fil jannah li ahli karamatika fi dari diyafatika. Bersamaan dengan itu, Nabi Ayub hatinya tidak pernah lupa akan syukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Lesanya tidak pernah berhenti untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mengetahui Ayub yang hidup kaya raya, kaya harta, dan selalu bersyukur dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka iblis tidak suka. Iblis berbuat hasud kepada Ayub dan berkata, Hei Ayub, hidup dalam gelimang harta, kaya raya, dan selalu bersyukur. Kepada Allah untuk urusan akhirat. Iblis berniat menghancurkan Nabi Ayub. Harta kekayaan akan dihancurkan. Urusan akhiratnya akan dihancurkan. Atau kedua-duanya akan dihancurkan oleh iblis. Iblis naik ke langit ketujuh. Berada di suatu tempat, dan pada suatu hari ketika iblis naik ke langit, Tuhan Rabbul Izzah bertanya kepada iblis, Hei iblis yang terlaknat, bagaimana kamu melihat hambaku Ayub? Apa kamu mendapat sesuatu darinya? Iblis menjawab, wahai Tuhanku, Ayub rajin tekun beribadah, menyembah kepadamu, karena engkau memberi kesehatan dan harta yang melimpah. Kalau engkau tidak memberinya harta yang melimpah, kesehatan, pastinya Ayub tidak akan menyembahmu. Allah berkata kepada iblis, kamu berbohong iblis. Sesungguhnya saya mengetahui kalau dia menyembahku dan mau bersyukur kepadaku meskipun tidak diberi harta yang banyak. Iblis berkata, wahai Tuhan, berilah aku kekuasaan agar aku bisa mengganggu, menggoda kepada Ayub. Perhatikan, aku akan membuat dia lupa untuk berzikir kepadamu, sibuk sehingga lupa tidak beribadah kepadamu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah mengizinkan iblis
untuk berbuat sesuatu. Tetapi iblis tidak boleh mengganggu ruhnya Nabi Ayub dan lesannya Nabi Ayub. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Nabi Ayub selalu bersyukur, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ketika dalam keadaan miskin maupun dalam keadaan kaya. Iblis kembali dan pergi ke pantai tepi laut, berteriak sekuat-kuatnya. Semua bangsa jin, laki-laki dan perempuan, semua berkumpul dan bertanya kepada iblis, apa musibah yang menimpa kepadamu wahai Tuanku? Iblis berkata, sejak zaman Nabi Adam dikeluarkan dari surga sampai saya tidak pernah memperoleh kesempatan seperti ini untuk menggoda Ayub. Bantulah saya untuk menghancurkan Ayub. Pergilah, bersebar dengan cepat, bakar, hancurkan semua harta yang dimiliki oleh Ayub. Setelah hancurkan, terbakarlah semua harta yang dimiliki oleh Ayub. Pergilah iblis ke tempat Nabi Ayub, yang kala itu Nabi Ayub sedang melakukan sholat di dalam masjid. Iblis berkata, apakah kamu tetap beribadah kepada Tuhanmu padahal kamu dalam kesusahan? Tuhanmu telah mengirimkan api untuk membakar semua hartamu, sehingga kamu lebur bagai debu. Nabi Ayub tidak menanggapi hingga selesai sholat. Kemudian Ayub berkata, alhamdulillahilladzi a'tani tsumma akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta yang banyak kepadaku, kemudian mengambilnya kembali. Kemudian Nabi Ayub berdiri dan melakukan sholat lagi. Pergilah iblis dengan rasa rugi rendah atas apa yang sudah dilakukan kepada Nabi Ayub. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, harta kekayaannya dirusak sampai habis, lebur bagai debu. Nabi Ayub tidak menyesal, malah memuji Allah dengan katanya alhamdulillah. Tidak sampai di situ, rumah Nabi Ayub dihancurkan, dibakar. Putra-putra Nabi Ayub mati dan kejatuhan rumah
Tapi Nabi Ayub tetap tidak menyesal, tidak ngersuloh, dengan mengucapkan alhamdulillah. Akhirnya iblis menjelma menjadi ulat, menjadi ular, terus masuk ke hidung Nabi Ayub. Nabi Ayub kena penyakit kudis, borokan seluruh badannya, baunya basin, sampai Nabi Ayub diusir seluruh warganya, seluruh masyarakatnya. Ringkasnya, hartanya ludes, putra-putranya meninggal dunia, bau basin, diusir, dan seterusnya. Tidak ada seorang pun yang mau mendekati kepada Nabi Ayub kecuali Siti Rahmah, yaitu istri beliau. 7 tahun Nabi Ayub menerima cobaan, dan baru itu matur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi inni massani asyaitanu binusbi wa azab. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku diganggu oleh setan dengan kepayahan dan siksaan. Setelah 7 tahun menerima cobaan, dan setelah Nabi Ayub matur kepada Tuhan, pada Allah, akhirnya bencana, bala, musibah dihilangkan. Badan sehat, tambah muda, tambah ganteng, putra-putranya dan hartanya diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembuhnya Nabi Ayub dari penyakit, bala Nabi Ayub dihilangkan, selamatnya Nabi Ayub itu terjadi pada Asyura, pada 10 Muharram. Demikian saudara kaum muslimin rahimakumullah, beberapa kisah sebagian para nabi yang berkaitan dengan Asyura, berkaitan dengan 10 Muharram. Kalau ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Kalau ada yang salah, untuk dibetulkan, untuk diluruskan. Kalau ada yang kurang, untuk dapat disempurnakan. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.